Kodifikasi Utsmani adalah proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses ini menjadi salah satu tonggak sejarah paling penting dalam menjaga keutuhan teks Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun. Kodifikasi ini dilakukan setelah muncul perbedaan dalam bacaan di berbagai wilayah Islam yang makin meluas. Khalifah Utsman menyadari bahwa jika hal ini dibiarkan, akan timbul perpecahan di kalangan umat Islam. Maka dengan bijak, ia memerintahkan pembentukan tim khusus untuk menyusun mushaf resmi. Sebelumnya, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, disimpan oleh Hafsah binti Umar. Namun, bacaan-bacaan berbeda yang berkembang di berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, dan Syam, membuat pasukan Muslim saling berselisih saat membaca Al-Quran dalam peperangan. Ketika Utsman menerima laporan dari Hudzaifah bin Yaman tentang pertikaian itu, ia segera mengambil langkah strategis dengan memanggil Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya untuk menyusun salinan baru dari mushaf Hafsah, berdasarkan dialek Quraisy, bahasa suku Nabi Muhammad. Utsman memerintahkan agar salinan Al-Quran disalin persis seperti mushaf asli, dan ketika ada perbedaan dalam logat, maka yang dipilih adalah logat Quraisy. Setelah selesai, beliau mengirimkan mushaf-mushaf resmi tersebut ke berbagai wilayah Islam dan memerintahkan agar seluruh mushaf lain dibakar untuk mencegah perpecahan. Tindakan ini bukan karena meremehkan bacaan lain, tetapi demi kesatuan umat Islam. Ini adalah keputusan yang sangat berani dan penuh hikmah, menunjukkan betapa Utsman lebih memikirkan persatuan Islam ketimbang popularitas pribadi. Banyak ulama sepakat bahwa keputusan Utsman ini adalah bentuk ijtihad yang benar. Mushaf Utsmani kemudian dikenal sebagai mushaf imam, yang menjadi dasar bagi mushaf Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Tanpa kodifikasi ini, sangat mungkin umat Islam terpecah belah oleh variasi bacaan dan tulisan yang berbeda. Hal ini juga menunjukkan kecerdasan Utsman dalam memahami psikologi umat dan pentingnya standar baku dalam teks suci. Ia sadar bahwa waktu tidak akan menunggu, dan umat harus disatukan sebelum lebih banyak kerusakan terjadi. Utsman bin Affan bukan hanya terkenal karena kodifikasi ini, tapi juga karena kedermawanannya, kesalehannya, dan cinta mendalamnya kepada Islam. Ia dijuluki Dzun Nurain karena menikahi dua putri Rasulullah secara berturut-turut. Sosoknya dikenal rendah hati, lembut, namun tegas ketika kepentingan umat dipertaruhkan. Dalam sejarah, Utsman menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin harus menyeimbangkan kelembutan pribadi dengan ketegasan dalam keputusan publik. Tidak banyak pemimpin yang sanggup mengambil keputusan seberat membakar mushaf lain demi menjaga satu bacaan Al-Quran yang seragam. Kodifikasi Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah tonggak emas yang menjamin kesucian wahyu tetap terjaga hingga hari ini. Keputusannya yang visioner telah menyatukan jutaan umat Islam lintas generasi, bahasa, dan budaya. Tanpa langkah ini, sangat mungkin umat mengalami krisis kepercayaan terhadap teks suci yang berbeda-beda. Kini, setiap kali seorang Muslim membuka Al-Quran, sesungguhnya mereka membaca warisan langsung dari keputusan besar seorang khalifah yang lebih mencintai keutuhan agama daripada kenyamanan pribadi, Utsman bin Affan, sang penjaga Al-Quran.